Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau belajar tentang eh, apa itu Git dan juga GitHub. Nah, yang pertama-tama kita bahas dulu tentang Git. Apa sih Git itu? Jadi Git itu adalah sebuah software yang berbasis version control system atau VCS yang fungsinya itu untuk mencatat perubahan seluruh file atau repository pada suatu project. Nah, ini tuh biasanya dipakai sama programmer untuk ya seperti yang ada dari pada penjelasannya gitu untuk mencatat perubahan seluruh file atau repository pada suatu project. Nah, di Git ini ada beberapa istilah. Salah satunya adalah commit. Nah, commit ini tuh yang akan coba kita pahami dan pelajari untuk kali ini. Nah, untuk bisa mengoperasikan Git, kita tuh harus install dulu Git-nya. Nah, jadi kita download dulu dari websitenya, misal kayak eh, kita bisa cari Git. Nah, ini git.scm.com. Nah, di sini kita bisa klik download. Kalau misalkan di sini ada beberapa opsi. Teman-teman kalau misalkan pakai macOS bisa downloadnya macOS, kalau Windows bisa yang Windows atau bisa di sini biasanya dia ngedetect device apa sih atau OS apa sih yang kita gunakan gitu. Nah, di sini juga ada untuk Linux. Setelah uh, ini saya coba download. Nah, ini nanti setelah terdownload teman-teman bisa klik uh, bisa buka filenya, ini diklik yes, terus nanti tinggal teman-teman next aja gitu. Ini nggak perlu ada yang dicek quiz apapun, tinggal next. Nah, ini untuk bagian ini tuh kita bisa pilih default editornya kita mau pakai apa. Ada Visual Studio Code, ada Vim yang terbaru dan cukup banyak digunakan sekarang. Ada Notepad++, Sublime Text, Atom, VS Codium, dan masih banyak yang lainnya. Nah, karena di sini kita pakainya Visual Studio Code, jadi kita pilih yang use Visual Studio Code as Git's default editor. Nah, pilih yang itu, kita next. Ini kita pilih yang let Git decide aja, terus next. Ini Git, ini nggak perlu ada ini ubah, bisa langsung next. Ini juga sama, use OpenSSL juga sama, check out Windows style juga sama, next. Ini next, next. Nah, tinggal tunggu dulu untuk instalasinya. Tadi mungkin teman-teman lihat kalau di awal tuh ada removing Git ada 44 kayak gitu. Nah, itu karena saya udah install Git tapi versinya masih 2.44 dan sekarang update ke 2.49. Nah, kalau udah ini bisa kita checklist aja, tinggal klik finish. Nah, gimana sih teman-teman bisa tahu gitu Git kita tuh udah terinstall atau belum? Nah, teman-teman bisa cari yang namanya command prompt atau CMD. Nah, di command prompt ini teman-teman bisa ketik git min v atau git min version. Nah, kalau udah terinstall dia akan muncul seperti ini.
Jadi Git versionnya tuh ada di sini muncul informasi versi Gitnya. Nah, ini device yang kita gunakan adalah Windows, jadi munculnya Windows. Kalau macOS sama Linux nanti ada lagi munculnya beda. Nah, karena sudah terinstall, eh, kita lanjut ke untuk GitHub. GitHub itu apa sih? Nah, GitHub itu adalah sebuah layanan cloud yang berguna untuk menyimpan dan mengelola sebuah proyek yang dinamakan repository atau kadang disebutnya tuh Git repo atau repo Git. Nah, untuk GitHub ini tuh kita harus terkoneksi pada internet karena layanan ini tuh sesuai namanya layanan cloud. Jadi harus terkoneksi ke internet atau dijalankan secara online. Nah, jadi untuk GitHub ini tuh bisa kita install ataupun nggak perlu kita install gitu ya. Nah, untuk sebelum masuk ke GitHub-nya itu ada perbedaan antara Git sama GitHub itu. Nah, kalau Git itu kita harus menginstal ke si softwarenya yang tadi kita install itu di awal. Nah, kalau GitHub itu hanya melalui layanan cloud atau secara online. Jadi kita bisa buka websitenya yaitu github.com. Nah, kalau untuk Git itu dikelolanya oleh The Linux Foundation. Nah, GitHub itu di baru diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2018. Terus Git itu fokus pada version control dan code sharing. Nah, untuk GitHub dia cuma fokus ke source code hosting terpusat. Nah, untuk itu kita bisa akses secara offline. Kalau GitHub ya itu kita harus terkoneksi pada jaringan internet. Nah, terus Git itu kita nggak perlu yang namanya login akun atau daftar akun. Jadi nggak ada fitur user manajemennya. Nah, untuk GitHub itu kita bisa atau diwajibkan bahkan untuk menyimpan suatu codingan tuh daftar akunnya dulu. Jadi ada yang namanya user management. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk GitHub-nya. Nah, untuk GitHub itu seperti yang tadi dijelaskan, kita tuh perlu punya akunnya. Nah, buat teman-teman yang udah punya, bisa langsung sign in aja di pojok kanan sini. Nah, yang ini. Kalau belum, kita bisa sign up dulu. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin datanya. Misalkan kalau saya coba mendaftar akunnya. Nah, untuk regionnya ini otomatis, jadi bebas mau diganti atau enggak. Nah, udah masukin datanya, kita continue, nanti dia akan minta verify dulu. Jadi kalau misalkan di website mah yang suka disuruh milih mana tangga, mana bus, mana mobil, mana sepeda gitu. Nah, ini kita bisa pilih teka-teki visual aja biar lebih gampang. Nah, ini. Nah, setelah ini ada muncul kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini tuh bisa kita cek di Gmail yang didaftarkan. Nah,
munculnya itu di info terbaru ini. Tinggal di copy paste atau sebenarnya bisa klik open GitHub ini aja. Nah, your account was treated successfully. Please sign in to continue. Nah, kita tinggal sign in aja. Biasanya otomatis sih kalau nggak salah. Nah, sekarang akunnya udah kebuat. Jadi, pertama-tama kita belajar bikin create repository atau repo git. Nah, untuk yang baru pertama kali ngebuat akun GitHub tuh biasanya muncul tampilan halamannya itu seperti ini. Beda dengan kalau misalkan kita udah pernah pakai dan udah pernah nge-launch atau nge-commit si codingan kita gitu ke GitHub ini. Nah, pertama-tama untuk ngebuat repository itu kita bisa klik di bagian kiri sini, create repository. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nama repositorinya, misalkan crude laravel penweb 2. Nah, ini tuh kalau misalkan untuk repository name, usahakan teman-teman tuh jangan kayak ada space atau ada spasinya, karena dia nantinya kalau saya pribadi cukup kesulitan biasanya untuk ketika kita commit suatu project gitu. Nah, ini untuk deskripsi itu misalkan bebas opsional, tapi di sini kita isi belajar Git dan GitHub, commit Git dan GitHub. Nah, untuk ini tuh visibility-nya apakah ingin bisa dilihat sama siapapun di internet ataupun cuma kita sendiri, atau kalau nggak salah kita bisa membuatnya tuh kayak bisa dilihat sama orang tapi cuma yang dikasih akses gitu. Kalau di Google Drive kan bisa kayak gitu tuh. Nah, ini add readme file juga sebenarnya optional. Ini bisa di isi atau enggak, di checklist atau enggak. Untuk git ignore ini tuh kita nggak perlu. Untuk license juga kita untuk sekarang nggak perlu. Jadi ini non, license-nya non, git ignore-nya juga non. Terus kita bisa klik create repository. Nah, sebetulnya untuk langkah-langkah gimana caranya kita nge-commit codingan kita atau project kita ke GitHub tuh udah muncul di sini. Tapi biasanya nanti ketika kita coba nge-commit dari si projectnya, biasanya diminta 2 data sebelum bisa masukin itu. Jadi kita langsung coba aja. Kita bisa buka VS Code-nya. Nah, ini misalkan kita tuh punya project dari Laravel. Nah, di Laravel ini tuh tadi kan ada git ignore di ketika kita membuat repository ini. Nah, itu tuh sebetulnya kalau misalkan kita pakai framework atau kerangka kerja yang udah ada, kayak misalkan kalau di JavaScript ada React.js, di Flutter ada Dart, terus di PHP ada CI atau Code Igniter sama Laravel, itu tuh udah ada git ignore-nya. Nah, git ignore ini tuh fungsinya untuk milih atau gimana ya, kalau kata-kata sekarang mah nyuekin atau apa ya bahasa Indonesianya, saya nggak tahu. Jadi nyuekin folder atau file yang nggak ingin kita masukin. Nah, di sini tuh misalkan .env ini tuh dia nanti ketika kita commit ke GitHub-nya, dia nggak akan kebawa gitu. Nah, untuk melihat perbedaannya antara yang nantinya akan masuk ke
ke repository kita ataupun enggak, caranya kita harus menginisialisasi dulu folder Git kita. Nah, caranya itu teman-teman bisa kontrol backtick atau backtick itu yang ada di bawah escape, di sebelah kiri angka 1 atau di atas tab yang ada di keyboard. Kontrol backtick. Nah, nanti kan terbuka tuh ada kayak terminal atau ya kita kenalnya CMD mungkin ya. Nah, di situ tuh kita bisa ketik git init terus langsung enter aja. Nah, nanti muncul kayak U kayak gini. Nah, U ini tuh kalau yang saya tahu tuh jadi kayak git ini tuh baru loh gitu. Dibikin inisialisasinya atau si project ini tuh baru dibuat inisialisasinya untuk git ini. Nah, tadi yang di git ignore itu kan ada yang namanya .env dimasuk di data atau file .env di sini. Nah, cara ngebedain file yang bakal masuk ke GitHub ke repository kita atau enggak tuh ada di U ini, atau biasa kalau di saya di sini jadi warna hijau. Nah, untuk yang .env itu tuh dia warnanya abu dan nggak ada huruf U, atau misalkan kalau folder bulat kayak gini. Perbedaannya di situ. Nah, setelah kita ngeinisialisasi si git-nya ini atau foldernya diinisialisasi untuk ke git. Nah, kita bisa ketik yang git add. Nah, di sini tuh git add ini tuh untuk ngasih tahu bahwa folder mana atau file mana yang ingin kita commit atau masukin ke repositorinya. Jadi karena kita di sini mau masukin semua file yang ada atau folder yang ada, kita bisa pakai git titik atau git min uppercase A atau A besar. Nah, ini tuh artinya kita mau nambahin semua file dan folder yang ada di folder project kita, yaitu namanya cron, ke nantinya ditambahin ke repositorinya. Nah, di sini saya biasanya git pakainya titik, jadi git add titik, kita bisa enter. Nah, ini biasanya nggak apa-apa, kita ini aja. Nah, setelah git add kita ketik git add, U yang tadi itu yang awalnya huruf U di sini berubah jadi A, berarti udah sukses untuk kita kalau mau tambahin ke repositorinya gitu. Nah, terus setelah git add itu ada yang namanya git commit. Nah, kita bisa ketik git commit min m. M itu jadi kayak pesan ketika kita nge-commitnya tuh apa. Di sini saya coba masukinnya belajar commit git dan commit di GitHub. Nah, ini kita enter. Nah, biasanya bakal muncul author identify unknown. Jadi kita tuh kita edit autornya tuh identitas autornya tuh nggak tahu gitu, si git ini tuh kita tuh siapa gitu. Jadi seperti yang bisa dibaca di sini, dia tuh minta tolong dong kasih tahu kamu itu siapa gitu. Nah, untuk nge-solve ini kita tuh bisa ngejalanin dua hal ini. Nah, kita bisa ketik untuk urutannya mau name dulu atau email dulu, silahkan. Nah, jadi saya coba dari email dulu ya. Nah, git config kita ketik ulang min global user email. Nah, di sini di dalam tanda kutip 2 ini tuh kita masukin emailnya yang tadi kita gunakan untuk ngedaftar di
GitHub kita, di akun GitHub kita. Nah, saya masukin dulu @gmail.com, enter. Nggak muncul apa-apa, jadi cuma ada space kosong aja. Terus kita lanjutin ke git config min global user.name. Nah, di sini username yang dipakai di GitHub tadi waktu daftar awal. Nah, saya pakainya ini. Enter. Nah, terus kita coba jalanin lagi git commit min m yang tadi. Nah, ini belajar commit di GitHub. Enter. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Ini tuh tandanya dia udah berhasil ke commit ke GitHub-nya, dan huruf A yang sama bulat di folder tadi ini tuh bakal hilang. Berarti dia udah ke upload ke cloud, tinggal kita masukin ke repository di GitHub-nya. Nah, setelah nge-commit ini tadi, ini yang tadi kita coba jalanin. Nah, ada yang namanya branch. Branch itu kayak cabang. Nah, di Git itu ada cabangnya, biasanya by default itu main. Tapi kalau misalkan kita udah kerja di perusahaan software development atau apps development, itu dia kebagi-bagi lagi, biasanya tergantung dari tim lead-nya atau ketua tim dari tiap programmernya gitu. Nah, karena di sini kita masih belajar, jadi kita pakainya itu git branch min m, m-nya kapital atau huruf besar, main. Git branch min m main. Jadi nanti tuh dia masuk si file atau folder yang udah kita commit itu masuknya ke branch main. Nah, terus selain itu kita juga harus nge-remote atau nambahin remote-nya. Untuk pemahaman saya jujur nggak begitu terlalu paham. Jadi teman-teman bisa copy paste saja yang baris ini. Git remote add origin, ini link gitnya gitu. Ini bisa di copy paste aja ke sini. Alah. Oh ya, untuk kalau misalkan kita nge-copy paste tuh dia pakainya kayak kalau misalkan munculnya malah kayak gini ini tuh cara nge-copy nge-paste atau ngepastenya tuh Ctrl Shift V terus enter. Nah, ini udah sukses. Terus kita bisa git push min u. Min u tuh kayak, jadi biasanya untuk pertama kali itu harus ada min u-nya. Saya kurang paham juga untuk apa gitu, karena memang kurang baca untuk dokumentasinya. Jadi git push min u origin main. Nah, kita paste di sini, terus enter. Nanti dia bakal ngeproses. Remote permission denied. Bentar. Ini biasanya kalau misalkan baru pertama kali dia langsung bisa sih, karena ini kan sebelumnya untuk yang git global config-nya itu saya udah pernah masukin akun GitHub saya yang pertama. Jadi ke denied gitu atau ditolak sama gitnya.
Oh, ini agak ribet. Harus hapus dulu di sininya, harus hapus ini itu. GitHub. Nah, ini bisa di remove aja. Nah, kita coba lagi git remote add originnya dulu. Nah, ini udah ada. Jadi munculnya error import origin already exists. Kita tinggal git push min u origin min. Nah, di sini biasanya kalau di VS Code tuh kita disuruh login gitu. Nah, ini bisa klik sign in with your browser. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, authorize Git credential manager. Kita bisa langsung authorize Git ecosystem aja. Nah, ini tuh biasanya udah. Nah, nanti muncul kayak gini info. Please complete authentication enumerating, ini counting object down, delta compressions using up to 12 threads, bla bla bla, dan banyak lagi. Itu tuh udah berhasil biasa. Udah artinya udah berhasil. Untuk ini yang tadi kita yang kebuka setelah kita ketik git push pin origin main, ini bisa di close aja. Terus kita buka ke GitHub lagi, ke repository yang tadi. Ini kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh artinya kita udah berhasil nge-upload atau masukin project kita ke GitHub. Nah, biasanya kalau misalkan untuk branch itu di sini bisa kita lihat defaultnya tuh cuma ada mainnya aja, tapi kalau misalkan kita mau tambahin juga bisa aja nantinya. Nah, terus selain untuk masukin nih, kita nge-upload Git project kita ke GitHub. Nah, kita juga bisa narik atau ngambil si project itu. Nah, atau kalau misalkan jadi kayak kita nge-copy ini, misalkan kita ngecek nih punya orang, ya contohnya ini kita buka punya. Nah, misalkan punya saya nih yang GitHub pertama, di sini ada yang namanya repositorinya tuh UAS gitu. Nah, ini tuh bisa kita ambil codingannya dengan cara code, jangan yang ini deh, karena kita pakainya Laravel, jadi yang Lara ini. Nah, ini tuh caranya kita bisa pilih yang code ini, terus ini bisa kita klik copy URL, terus misalkan teman-teman nyimpannya mau di mana nih, mau di folder dokumen ini kah, picture kah, music, video, atau di folder lainnya. Karena kita pakainya itu apa namanya XAMPP untuk PHP-nya, ini tuh kita bisa clone, namanya tuh clone, atau download lah, kita download si repositori yang ini, yang Lara ini, ke sini, ke folder htdocs yang ada di exam. Caranya kayak biasa gitu, kita ketik, bisa digini ya, kita bisa ketik cmd
Terus di sini, nah di sini tuh teman-teman bisa ketik git clone, terus paste link yang kita dapat di sini. Sebenarnya selain itu kita bisa download berbentuk zip atau yang udah dikompres gitu. Tapi saya kurang tahu apa bedanya. Karena lebih baik kita tuh nge-clone langsung pakai git karena kita udah download gitnya. Masa ya udah download tapi kita nggak pakai gitu. Nah ini bisa klik ini, di copy, terus diketik git clone, masukin link yang tadi udah kita copy. Nah ini biar kelihatan perbedaannya, enter. Nah cloning into Lara, nah nanti muncul folder baru namanya Lara sesuai sama yang ada di sini. Nama repositorinya Lara, yang muncul kesininya juga Lara. Jadi yang muncul dia tuh nge-cloning nama foldernya tuh nantinya berdasarkan nama repositori yang kita buat gitu. Nah biasanya kalau kita nge-cloning suatu framework itu dia bakal ada folder atau file yang nggak ada gitu. Jadi yang emang waktu kita commit itu atau di git ignore-nya itu dia nggak kita masukin ke git ignore. Contohnya ya kayak yang tadi ada di sebelumnya ada .env. Nah, .env itu nanti dia nggak akan masuk gitu. Dan pertama kalau misalkan untuk yang udah ngerjain nih tampilan, tapi waktu dijalanin tampilannya tuh nggak bisa gitu atau nggak pengaruh, kayak misalkan kita pakai Tailwind CSS yang bukan pakai CDN atau pakai script gitu untuk manggil si Tailwind itu. Nah kita pakainya kalau misalkan kita lihat di sini build flight ini tuh dia yang npm run dev, jadi ngejalanin ini. Biasanya dia tuh nggak akan bisa kalau misalkan kita nggak ada yang folder ini node modules. Nah sekarang kita cari tahu kita belajar caranya gimana sih biar si projectnya tuh kalau misalkan kita nge-clone punya orang lain atau kita nge-clone repository kita gitu yang udah nggak ada di storage penyimpanan kita yang misalkan di SSD atau hard disk kita, itu tuh setelah di clone bisa buka CMD atau misalkan masih ngebuka CMD yang waktu nge-clone tadi, ini tuh kita bisa ketik CD itu change directory, jadi pindah folder gitulah Lara, atau ini Lara ini tuh dimasukin folder mana sih yang mau kita pindah gitu, mau pindah ke folder mana sih, atau ya bisa sih kayak list ya pokoknya saya lupa sintaksnya apa untuk ngecek list folder atau file yang ada di penyimpanan kita gitu, terutama di exampp/htdocs ini. Nah kita bisa langsung cd Lara. Nah udah kesini seperti biasa bisa buka code, bisa ketik code titik untuk langsung ngebuka ke VS Code-nya. Nah ini bisa kita lihat di sini tuh nggak ada yang namanya node modules. Nah kalau misalkan kita jalanin PHP artisan serve, nah dia tuh nggak mau jalan. Kenapa? Karena yaitu tadi. Nah kalau di sini ada autoload.php, ini tuh dia nggak bisa ngejalanin si artisannya ini karena
node modulesnya itu kita nggak ada gitu. Nah, untuk cara biar muncul node modulesnya itu bisa teman-teman di sini ada ya di sebelah tanda tambah itu, tanda panah ke bawah gini, klik pilih yang command prompt. Nah di sini bisa ketik npm install, enter. Nah nanti dia akan proses kayak gini dan muncul folder node modulesnya. Nah ini kalau kayak muncul kayak gini, ini tuh udah berhasil. Nah sekarang kita coba lagi nih untuk menjalanin PHP Artisan Serve. Kita ulangin dulu. Tadi oh ini XAMPP-nya belum dijalanin guys, lupa ya. Jadi jangan lupa ngejalanin PHP XAMPP-nya, di start dulu untuk Apache sama MySQL-nya. Nah di sini PHP Artisan Serve, enter. Nggak tahu lah tuh nanti. Nah ini misalkan npm run dev. Nah ini dia bakal jalan. Tapi kalau misalkan node modulesnya itu nggak ada, kita coba delete permanen. Nah dia nggak mengenali apa itu Vite. Vite itu dia kayak modul dari, biasa kalau JavaScript itu ada yang namanya view. Nah itu tuh Vite ini tuh asalnya dari view gitu, terkenalnya di sana. Kalau misalkan yang non modulnya tadi nggak ada, kalau kita ngejalanin npm tuh dia nggak mau jalan. Ketika npm run dev itu munculnya yang di bawah ini. Jadi untuk teman-teman jangan sampai lupa untuk install dulu setiap dependensi namanya. Nah kalau misalkan udah dijalanin kan tinggal enter. Nah nanti dia jalan dan bisa dibuka. Oke. Kalau gitu mungkin untuk sekarang cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.